Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia kuat, baik hati, dan sedikit terlalu penasaran. Di dekat desanya ada sebuah tempat rahasia, sebuah telaga berkilauan, tersembunyi jauh di dalam hutan. Orang-orang tua berbisik bahwa telaga itu sering didatangi para bidadari. Para bidadari dari kayangan, yang turun untuk mandi dan kembali sebelum fajar menyingsing. Jangan pernah ke sana. Itu adalah tempat penuh sihir. Jaka tinggal bersama ibunya, membantu di sawah dari fajar hingga senja. Ia mencintai desanya, tawa anak-anak yang berlarian mengejar bebek, aroma nasi hangat yang baru dimasak, dan nyanyian para perempuan yang menenun batik. Namun setiap hari, matanya selalu melirik ke arah hutan, tempat telaga keramat itu tersembunyi. Hati-hati, Jaka. Jangan ke sana ya. Para bidadari bisa marah kalau kau intip. Namun rasa penasaran adalah sesuatu yang licik. Suatu pagi buta, Jaka mengikuti suara tawa lembut yang terdengar di antara pepohonan. Dan di sana, di balik bambu yang menjulang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Lebih indah dari mimpi manapun. Selendang mereka, sutra berkilauan bagai sinar matahari. Dan saat itu, Jaka melihatnya. Sebuah selendang, lebih terang dari yang lain. Milik yang paling bercahaya di antara mereka. Wulan. Sebelum sempat berpikir, ia meraih selendang itu, lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Dengan wajah terkejut, Wulan sadar. Selendangnya tidak ada. Panik pun segera menyelimuti hatinya. Di mana selendangku? Para bidadari selesai mandi, mengenakan selendang mereka, lalu terbang ke angkasa, kecuali Nawang Wulan yang mencari dengan panik. Aku tidak bisa pulang. Ikutlah denganku. Ayo ikut aku. Kamu akan selamat. Dari hari itu, Nawang Wulan tinggal di desa. Ia dan Jaka bekerja berdampingan di ladang. Dia memasak dengan sihir, sebutir beras bisa mengenyangkan mereka semua. Mereka tertawa di festival desa, menari di bawah cahaya lentera. Dan tak lama kemudian, mereka pun menikah. Tak lama kemudian, seorang bayi perempuan lahir, dan rumah kecil itu pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Tetapi ada satu hal yang Nawang Wulan katakan kepada Jaka. Jangan pernah membuka periuk nasi sebelum matang. Jaka sudah berusaha. Dia benar-benar berusaha. Tapi rasa penasarannya masih terlalu kuat.
Suatu hari, saat Nawang sedang pergi, Jaka membuka periuk itu hanya ada beberapa butir beras dalam air mendidih, dan pada saat itu, keajaiban pun lenyap. Sejak saat itu, mereka harus menanak nasi dengan cara biasa. Lebih sulit, lebih lambat, dan Nawang pun semakin lelah setiap hari. Pada malam hari, Nawang menatap bintang-bintang, matanya penuh kerinduan. Jaka tidak tahu harus berkata apa. Dan begitulah, kesunyian mulai tumbuh di antara mereka. Suatu sore, saat membersihkan loteng, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang terbungkus kain. Tangannya gemetar ketika ia membukanya. Selendangnya. Kau menyembunyikan ini dariku? Pada saat itu, ia tahu ia tak bisa tinggal. Karena hatinya milik langit. Sebelum matahari terbit, Nawang menggendong bayinya menuju danau. Kabut berputar di sekitar mereka, air berkilauan diterpa cahaya pagi. Katakan padanya. Saat ia menatap bulan, aku sedang menjaganya dari bintang-bintang. Dan begitulah, Jaka membesarkan putrinya seorang diri. Setiap malam, ia menceritakan kisah tentang ibunya yang menari di langit. Dan setiap malam, gadis kecil itu menatap bintang paling terang. Lalu tersenyum. Cinta adalah anugerah. Tetapi kepercayaan adalah sayap yang membuatnya terbang bebas.